Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di iPod Podcast. Teman-teman lagi ngobrol bareng aku lagi, Aini Arifah. Selamat datang di episode-episode yang sekian kalinya di iPod Podcast. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Terus jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Terus pakai maskernya. Jangan bosen-bosen buat sering-sering cuci tangan. Stay at home. Jangan bosen buat di rumah aja. Jadi sesuai dengan judulnya, hari ini hari Senin. Tanggal berapa deh? Tanggal 6 tanggal 6 April 2020. Sesuai judulnya kita bakal bahas tentang me time, tentang menyendiri dan jadi diri sendiri. Ya, ke topiknya itu terus gitu. Gak apa-apa. Karena menurut aku, salah satu hal yang sulit untuk dilakukan di dunia ini, salah satunya adalah mencintai diri sendiri. Kayak menghargai diri sendiri dan jadi diri sendiri. Jadi hal yang paling sulit menurut aku. Karena tanpa sadar aku sering tertekan karena selalu kayak sering ngebanding-bandingin diri aku dengan orang lain. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa nih topiknya ini terus gitu. Ya menurut aku topik ini tuh topik yang krusial gitu. Jadi kayak gak akan ada habisnya buat diomongin. Apa kalian berpendapat yang sama atau hanya aku saja? Menurut aku, jadi diri sendiri tuh sama halnya dengan iman. Jadi harus dipupuk setiap hari, harus ada chargernya setiap hari. Harus ada sesuatu yang bisa ngebuat rasa percaya diri dan nyaman sama diri sendiri tuh kayak harus ada setiap harinya gitu. Aku tuh suka marah sama diri sendiri, kayak susahnya minta ampun buat disuruh konsisten dalam hal baik. Contohnya Contohnya podcast ini deh. Aku tuh suka marah sama diri sendiri atau cuma aku yang bisa biasa gitu ya. Aneh gak sih itu sebenarnya? Jadi kan Jumat kemarin seharusnya kan aku ngobrol di podcast ini ya. Tapi karena kegak konsistennya aku, akhirnya aku ngelewatin kesempatan ngobrol bareng teman-teman di Jumat kemarin. Dan aku kayak yang, wah kenapa ya kemarin gak nge-record lagi gitu. Kenapa males banget ya kemarin gitu. Kenapa nggak bisa nguasain diri sendiri buat ngelawan mager gitu. Kenapa bla bla bla. Macem-macem. Aku udah pernah ngobrol tentang kekacauan yang aku rasain beberapa bulan lalu kan ya. Pernah gak sih sebenarnya? Atau belum ya? Belum apa pernah sih? Oke, mungkin udah pernah kali ya di episode yang sebelumnya, tapi mungkin nggak terlalu rinci, nggak terlalu detail. Jadi mungkin hari ini aku akan cerita lagi, tapi lebih sedikit lebih panjang. Aku nggak berpikir pengalaman aku akan jauh lebih menarik dari orang lain ya, tapi aku pikir akan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang pernah aku rasain, dari yang pernah aku rasain ya gitu. Jadi ngomong-ngomong, aku itu baru aja lulus kuliah strata 1 Fakultas Hukum. Dan tepatnya tuh bulan Oktober kemarin aku yudisium. Dan ekspektasi aku setelah lulus aku bakal langsung dapat kerja gitu. Kerja enak, gaji gede gitu kan. Wah, enak aja pokok gitu. Dan ternyata aku kembali dibangunkan dan sadar kalau hidup enak itu nggak bisa semudah itu terwujud di dunia nyata gitu. Nggak bisa langsung pak gitu, nggak langsung semudah itu didapetin gitu. Nggak bisa sesuai dengan kehaluan dan imajinasi aku aja gitu. Kita harus mulai dengan jalan pelan dulu, kita harus lari, berjuang, atau bahkan ngerangkak buat dapetin itu. Ya aku siapa gitu kan. Kenapa bisa mikir buat hidup enak dan mudah terus gitu. Sedangkan orang lain di luaran sana tuh kayak bertumpah darah, kayak mereka harus berjuang gitu buat dapetin apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka harapkan. Dan realitanya ya, setelah aku lulus, aku udah nyoba naruh surat lamaran ke beberapa perusahaan, ke beberapa bidang hukum juga, kejaksaan, ke pabrik,
guru atau bahkan CPNS yang kemarin sempat diadain. Tapi qadarullah belum ada yang akhirnya nerima aku buat kerja di tempat mereka. Aku sampai lupa kayak udah berapa banyak surat lamaran yang pernah aku kirim gitu. 20-an mungkin lebih deh. Ya aku pernah sempet lolos gitu kan buat interview, tapi selanjutnya kayak gak ada panggilan lagi. Kayak biasanya gitu kan, interview terus oke mbak, ibu nanti setelah hasil interview ini kita bakal lanjut dengan sesi berikutnya. Jadi kalau nanti mbaknya atau ibunya dinyatakan lolos, kita akan kirim SMS ya gitu. Tapi nggak ada SMS lagi setelah itu. Dan buat CPNS juga gitu, kemarin kan alhamdulillahnya udah lulus SKD, udah lolos passing grade juga. Tapi karena emang formasi yang dibutuhin di sini, karena aku ngelamarnya di formasi di Pemkot sini, itu cuma satu formasi yang dibutuhkan. Jadi buat yang masuk SKB cuma diambil dari 3 besar, 3 terbaik gitu kan, nilai 3 yang paling tertinggi. Dan aku masuk ke nomor 6. Jadi nggak lolos buat SKB. Oke, terus dari situ mulai panas deh tuh, mulai mikir banget kenapa ya nggak dapat kerja gitu, kenapa nih nggak ada yang manggil aku buat kerja dan seterusnya gitu. Aku tuh orangnya suka mikir, wah pintar dong, oh enggak enggak, aku bukan orang yang pintar di bidang akademik gitu. Sebenarnya orang yang lebih condong ke non akademik tuh bisa dibilang pintar juga nggak sih? Wah, pengen banget dibilang pintar. Nggak, maksudnya mikir di sini tuh aku tuh suka sensitif dengan kondisi yang ada di sekitar aku. Kayak aku tuh bisa sedih banget dengan sesuatu yang mungkin orang lain pikir tuh kayak biasa aja gitu, atau ya sedih tapi sedih aja, tapi aku bisa sedih banget gitu. Terus kayak aku bisa seneng banget sama sesuatu yang menurut orang mungkin biasa aja, atau ya itu nggak sesuatu yang nggak seneng gitu loh. Itu aneh gak sih? Itu aneh gak sih? Jadi biasanya perasaan kayak gitu tuh berlangsungnya jangka panjang gitu. Contoh simpelnya deh, kayak aku punya lagu yang lagi aku suka banget. Biasanya aku suka dengerin itu sampai kayak yang ya setiap harinya aku putar itu beberapa kali gitu. Dan itu biasanya bikin mood aku cerah seharian gitu loh. Bahkan kalau ada sesuatu yang ngebuat aku sedih atau kesel di hari itu, kayak denger lagu itu mood aku bisa langsung baik aja gitu. Nggak tahu kenapa, aku juga bingung ya. Dan sama, setiap kali kayak ada sesuatu yang menurut aku nggak enak gitu, aku akan mikirin itu, dan mikirnya tuh kayak yang bener-bener mikir gitu loh. Gimana ya jelasinnya, kayak misalnya ada satu masalah atau sesuatu yang ngebuat aku kesel gitu ya, aku akan mikir itu kayak bangun tidur aku keinget akan masalah itu, terus lagi makan keinget lagi gitu, kayak terus aja gitu sampai sesuatu yang ngebuat aku kesel atau masalah ini kayak selesai gitu. Tapi aku tuh bukan orang yang sampai mikir sampai yang murung gitu loh, sampai kayak yang sedih nangis-nangis gitu, enggak. Baik lagi, aku emang mudah sedih tapi enggak susah juga buat seneng lagi gitu, gampang kan. Gampang banget orangnya, jadi enggak pernah sampai yang depres gitu loh. Tapi anehnya dan sedihnya aku, belakangan ini aku ngalamin itu gitu. Kok bisa gitu? Ya karena masalah soal pekerjaan tadi itu, aku yang nggak sabaran ini akhirnya kayak capek banget, ditambah lagi dengan omongan orang-orang yang ngomong aneh-aneh, ya sarjana tapi nganggur gitu. Aku tuh bisa dibilang hidup di desa kan ya. Ya sebenarnya yang dibilang desa juga nggak desa banget, udah mulai berkembang lah istilahnya. Tapi di sini pemikiran orang-orang tentang pendidikan untuk perempuan itu masih yang minoritas gitu loh. Kayak perempuan, wanita balik lagi sama prinsip orang dulu, kayak yang perempuan itu cuma ngurusin dapur, kasur, sumur gitu doang gitu. Dan itu masih jadi yang cukup dominan di sini. Dan perempuan yang mutusin buat sekolah tinggi di daerah aku tuh masih kayak yang bisa dihitung jari, cuma ada berapa orang aja gitu. Karena sebagian orang tua lebih milih untuk anak perempuannya ditaruh ke pesantren aja.
Ya itu nggak salah, ada di pesantren juga bagus dong ya. Tapi kuliah jadi sarjana untuk perempuan juga bukan hal yang salah dong ya. Setiap orang punya hak menurut aku atas pendidikan mereka sendiri. Mau apa, terus jadi gimana dalam mencari ilmu. Menurut aku bukan urusan orang lain itu gitu. Ya selama tidak bertentangan dengan agama dan aturan negara, ya itu nggak apa-apa gitu. Ya wanita itu madrasah pertama buat anaknya. Ya setidaknya wanita harus punya ilmu buat jadi itu gitu. Ya nggak cuma iptek, agama juga. Jadi keduanya tuh nggak bisa dipisah gitu loh, atau dibanding-bandingin mana yang lebih baik untuk dipelajari atau enggak. Bahkan untuk ngurusin dapur, kasur, sumur, ya itu juga perlu ilmu. Ya kalau ngurusin ketiganya nggak ada ilmu, menurut aku juga bakal kacau, ya nggak sih? Ya tapi ada yang ngomong gini ya. Iya, tapi di pesantren akhlak cewek tuh jadi lebih baik gitu. Jadi lebih sopan, santun, kalem gitu. Ya balik lagi. Menurut aku itu tergantung dari pribadi tiap orangnya nggak sih? Ya bukan berarti yang kuliah dan nggak nyentuh pesantren gitu ya. Ya nggak semuanya nggak tahu malu gitu loh. Nggak semuanya suka ngeluyur atau nggak punya sopan santun. Bukan berarti yang kuliah yang nggak belajar bukan berarti yang nggak kuliah gimana sih? Bukan berarti yang kuliah nggak belajar agama dan akhlak gitu. Kita tuh hidup di tahun dimana semua hal bisa dengan mudahnya terakses. Semua hal ada di genggaman, nggak cuma iptek, tapi agama juga gitu. Atau enggak deh, tahun sekarang tuh tempat kajian ada di mana-mana. Dari yang aku tahu, dari tempat kajian yang pernah aku datengin, sebagian besar jamaahnya untuk yang cewek malah mahasiswi gitu. Atau bahkan ada beberapa orang yang emang bukan mahasiswi, tapi orang-orang itu juga nggak pernah nyentuh pesantren, tapi kita juga belajar agama kok gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang rusak dari perempuan terus yang dibahas pendidikannya, menurut aku sedih aja gitu. Kayak ada orang yang bilang, makanya dulu sekolah SMA, kuliah, dipondokin aja kenapa gitu. Ya nggak bisa gitu juga gitu loh. Kadang orang-orang suka gitu, mereka ngomentarin hal yang sesuai dengan sudut pandang mereka aja gitu. Setiap kali aku denger, ya sarjana tapi nganggur, sarjana malah lebih susah dapat kerja gitu, sedih gitu loh. Aku bukan anak dari keluarga yang berlebih. Aku harus ngeliat ibu jualan sambil ngangkat dagangannya yang berat mungkin sekitar 10 kiloan setiap harinya, dan itu harus bolak-balik dari tempat ibu jualan ke rumah. Terus aku harus ngeliat ayah kerja di tempat berdebu dan bau kotoran setiap harinya sampai akhirnya aku bisa kuliah dan lulus. Jadi kayak denger omongan orang yang gitu kayak ngebuat aku mikir, orang-orang nih gini banget gitu. Seakan-akan kayak perjuangan ibu sama ayah tuh nggak ada artinya gitu loh. Ya aku tuh cari kerja kok gitu loh. Aku udah naruh lamaran kemana-mana, bukan satu dua aja. Kalau ditanya siapa yang paling pengen aku dapat kerja nih, ya orang itu aku sendiri gitu. Orang-orang taunya aku rebahan aja, ya mereka nggak tahu aku juga berjuang di sini gitu. Padahal aku di sini sampai yang kacau banget, sampai yang depres banget gara-gara omongan orang-orang itu gitu. Kayak hampir nangis tiap malam, nafsu makan hilang, terus aku apa ya, kayak introvert sama diri aku sendiri, sama orang-orang sekitar, insomnia, aku nggak balas chat-chat di WA. Dan aku pertama kalinya sekacau ini gitu, aku pertama kalinya ngerasain ini gitu. Meski dari kita selalu berusaha buat baik-baik aja di depan orang ya, tapi balik lagi ketika kita sendirian, kita ada di kamar, nyesek aja gitu, balik lagi kepikiran lagi sama masalah itu. Ya aku juga takut ngecewain ibu sama ayah gitu. Aku juga pengen cepat dapat kerja, meski sebenarnya mereka mungkin nggak pernah mau nunjukin itu ya. Tapi kan tetap aja yang namanya anak yang mulai istilahnya dewasa, kita akan mulai mikir buat gimana caranya ngebagiin orang tua, balas budi, meski sebenarnya nggak akan bisa kebalas juga budi mereka kan ya. Tapi pokoknya kayak kacau aja gitu. Dan setiap kali sholat nangis gitu, setiap doa tuh kayak mintanya ketenangan hati gitu. Bukan cepet dapat kerja, ya aku emang butuh kerja, tapi kayak aku pikir lebih butuh tenang gitu saat ini. Sampai akhirnya aku mulai bisa ngendaliin diri aku buat lebih mikir positif lagi.
kayak aku ngomong sama diri aku sendiri, siapa bilang aku nganggur gitu. Iya, aku kerja kok gitu, aku bantuin ibu jualan gitu. Karena salah satu keinginan aku buat dapat kerja adalah biar aku dapat gaji kan ya, biar aku bisa bantu ngeringanin beban ibu sama ayah dengan gaji yang aku dapat. Ya tanpa sadar, ternyata dengan kengangguran aku ini, ternyata aku juga bisa bantuin ibu gitu. Aku bisa bantuin ibu jualan, ngangkat jualan ibu yang biasanya bikin tangan ibu kram. Aku bisa aku bisa bantu ibu masak dan sebagainya. Allah kayaknya ngasih tahu aku buat lebih sabar dan bersyukur lagi dengan keadaan yang sekarang. Jadi coba merenung dan mikirin diri sendiri daripada omongan orang lain. Ya omongan orang lain gak akan ada habisnya. Yang ada bikin makin sesek setiap harinya. Kita butuh rehat dari yang namanya bernegatif thinking sama diri sendiri. Menyendiri itu ternyata juga perlu gitu, biar kita bisa introspeksi dan mengevaluasi diri. Ya kumpul dengan orang banyak mungkin akan ngasih banyak solusi, tapi dengan menyendiri kita bisa lebih dengerin hati. Kita bisa lebih dengerin apa kata hati nurani gitu. Kamu udah bekerja keras, kamu hebat, kamu terbaik gitu. Ya menurut aku kata-kata itu juga perlu banget diungkapin setiap harinya ke diri sendiri. Mungkin di sini ada teman-teman yang ngikutin aku di Instagram, ya siapa aku harus diikutin di Instagram gitu. Ini nggak boleh rendah diri. Oh enggak, aku nggak rendah diri, maksudnya kayak aku tahu diri aja. Aku lebih menerima diri aku yang seperti ini. Ya kalau orang ditanya mau ngefollow aku apa Nagita Slavina, ya orang bakal bilang Nagita Slavina, ya aku siapa gitu loh. Maksud aku gitu, ya aku siapa gitu. Baik lagi, buat yang udah pernah ngikutin aku di Instagram, mungkin teman-teman ada yang tahu tentang akun puisi ini. Jadi akun itu akun khususnya aku, buat aku isi dengan konten-konten puisi. Jadi puisinya lebih condong ke kayak dakwah gitu, jadi lebih ke agama. Dan ada juga beberapa orang yang akhirnya kayak ngomentarin puisi-puisi itu. Ada beberapa yang bilang suka gitu, terus ada juga yang bilang atau nanya ngapain sih buat kayak gini gitu, kayak nggak ada kerjaan aja gitu. Aku juga bingung awalnya mau jawab gimana, terus aku akhirnya jawab dengan santai, ya aku bikin kayak gini karena aku suka gitu. Ya kenapa aku nggak boleh ngelakuin sesuatu yang aku suka, sesuatu yang aku seneng gitu. Kadang komentar orang tuh suka lucu-lucu gitu kalau dipikir. Kenapa suatu yang orang lain seneng tapi nggak kita gini ya, misalnya aku nih netizen ya, aku orang yang berkomentar, jadi aku ngeliat sesuatu yang aku nggak suka gitu, ya aku cukup nggak lihat aja gitu, ya nggak sih? Kayak aku nggak suka dengan sesuatu, ya aku cukup ngindarin itu tanpa harus ngasih komentar yang buruk. Menurut aku itu lebih adil nggak sih? Ya gimana sih? Dan buat yang ngikutin aku juga di Instagram, mungkin teman-teman juga ngeliat postingan-postingan aku yang mungkin lebih ke arah, balik lagi ke arah religi, yang lebih condong ke agama. Saya aku tuh kayak ngupload, aku ngeposting hal-hal kayak gitu tuh kayak bikin pengingat buat diri aku sendiri, dan mungkin juga bisa jadi pengingat buat teman-teman yang lihat gitu loh. Jadi itu bisa jadi kayak amal jariah buat aku sendiri. Dan buat sekedar cerita lagi, aku itu mulai ya bisa dibilang hijrah. Aku sebenarnya nggak berani juga bilang aku hijrah dan sebagainya. Aku mulai pakai hijab itu di 2017 apa 2018 ya, 17 kayaknya aku mulai pakai hijab, tapi masih kayak yang pakai celana gitu. Tapi emang dari awal aku tuh nggak suka pakai celana yang ngetat gitu loh, kayak yang levis atau sesuatu yang ngepres body gitu.
yang ngebentuk tubuh gitu loh. Aku emang gak suka, dan ibu emang gak pernah menyarankan anaknya untuk pakai sesuatu yang ngebentuk tubuh. Kalaupun celananya emang ngetat banget, biasanya ibu bakal nyuruh anaknya buat pakai baju atasan yang jauh lebih panjang supaya bagian intim juga gak kebentuk dan gak terlihat gitu. Dari situ aku mulai pakai hijab, tapi hijabnya masih kayak yang ditali-tali, diputar-putar gitu, kayak yang masih tutorial hijab gitu loh. Yang menurut aku kalau dipikir sekarang aneh, tapi itu pernah ngetren di zamannya. Terus mulai semakin hari, beberapa bulan kemudian aku mulai ganti celana dengan pakai rok, tapi kerudung juga masih pendek. Terus akhirnya belajar ngaji lagi dan tahu kalau kerudung seharusnya nutup dada, kerudung seharusnya lebih panjang. Terus aurat wanita, ya aku tahu aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tapi aku mungkin pada saat itu ngerasa bahwa hal itu perlu dilakukan ketika sholat aja, dan keseharian enggak gitu. Dan setelah ngaji aku paham ya aurat tetap aurat, jadi harus ditutup. Mulai kenal sama handsock, mulai kenal sama kaos kaki gitu, betapa pentingnya seorang muslimah pakai kaos kaki. Dan mulai deh muncul lagi komentar-komentar orang kayak yang ngapain pakai kaos kaki gitu, sakit nih, kedinginan gitu. Dulu kayak bingung jawab apa nih gitu, nggak apa-apa gitu doang. Dulu tuh kayak jawabnya, kenapa pakai kaos kaki? Nggak apa-apa gitu. Cuma pengen aja pakai kaos kaki gitu. Takut hitam ya? Gitu, cuma ketawa aja. Sekarang kayak kalau mau ditanya kenapa pakai kaos kaki, ya nggak apa-apa, kaki juga aurat gitu. Sekarang lebih berani aja bilang kayak gitu, karena itu sesuatu yang benar. Ya kenapa enggak kita ngomongin sesuatu yang benar, itu bakal jadi dakwah dan jadi ladang pahala juga menurut aku. Terus ada yang sampai ekstrim bilang temennya siapa aja gitu, kenapa jadi berubah kayak gini, aliran sesat dan sebagainya gitu. Wah, aliran sesat gimana, kenapa orang yang jadi lebih dekat dengan agama malah dibilang sesat sih gitu. Kalau sekarang tuh mikirnya jadi aneh ya. Sebenarnya dulu tuh aku juga gitu, sebelum aku pakai hijab yang panjang gini, aku juga ngeliat orang bercadar, orang yang pakai kaos kaki juga dulu aneh gitu. Jadi menurut aku komentar orang yang sekarang ditujuin ke aku, ya mereka gitu karena mereka nggak tahu, mereka belum sadar betapa pentingnya kaos kaki dan jilbab panjang ini buat muslimah gitu, buat kita yang beragama Islam. Ya aku akan lebih santai aja gitu dengan komentar-komentar mereka. Ada juga yang bilang kayak yang pakai kerudung panjang tapi masih suka pencilaan tuh bahasa Indonesia nggak sih, atau cuma bahasa di daerah aku aja, apa ya bahasa lainnya tuh kayak yang pakai jilbab panjang tapi kayak masih suka uraan, kayak nggak tahu malu gitu loh. Ada nggak sih yang kayak gitu atau cuma aku aja? Jadi tuh aku tuh suka gitu ya, bukan berarti yang pakai hijab syar'i nggak bisa gila juga gitu. Aku juga punya sisi kegilaan itu. Aku juga pernah joget-joget di depan kaca dengan lagu keras-keras sampai kayak yang orang gila, tahu gak sih? Pernah gak sih kayak gitu? Ya aku pikir semua orang juga pernah juga joget di atas kasur dengerin lagu sampai kayak yang nutup kamar, jadi me time aja gitu, bikin seneng-seneng diri sendiri. Ya aku juga punya sisi itu, dan aku pikir orang yang pakai cadar pun juga punya sisi kegilaannya masing-masing gitu. Cuma kita tuh kayak tahu tempat aja gitu loh. Orang yang kelihatannya kalem di luar, orang yang kayak diem aja gitu, kalem, nggak suka ngomong, nggak banyak omong gitu, bukan berarti waktu di rumah dia juga kayak gitu gitu loh. Ya mungkin ada emang orang yang emang diem banget sampai di rumah juga diem, tapi aku nggak kayak gitu. Aku juga bisa gila gitu. Soalnya aku tuh pernah ada orang yang kayak ngomong, oh ternyata ini gini ya, nggak nyangka gitu. Ya kalian nyangkanya aku kayak apa gitu. Ekspektasi kalian terlalu bagus untuk diri aku. Aku nggak pernah kayak yang
aku nggak pernah nunjukin diri aku sebagus itu. Menurut aku ya, itu pilihan orang. Dan ketika mereka berekspektasi diri aku yang terlalu bagus, terus ngeliat sesuatu yang buruk di diri aku, mereka langsung kaget dan kayak ngomentarin itu kayak terlalu kejam menurut aku gitu. Ya kenapa, aku juga manusia yang pakai jam syar'i juga bisa gila juga gitu loh. Ya kenapa jadi bahas gila kan ya, makin panjang deh. Jadi baik lagi, kenapa jadi diri sendiri harus takut dengan komentar orang lain gitu loh. Ya nggak apa-apa, aku juga punya sisi buruk juga, nggak selalu yang baik-baik aja. Tapi ketika sisi buruk aku, menurut aku sesuatu yang nggak ngerugin orang lain, sisi buruk yang kegilaan tadi itu ya, maksud aku nggak ngerugin orang lain dan itu bikin seneng aku, ya menurut aku itu hal yang nggak apa-apa, ya nggak sih? Atau salah? Nggak, menurut aku itu masih hal yang wajar menurut aku ya. Aku jadi kayak lebih apa ya, komentar orang lain tuh bagus. Mungkin sebagian dari mereka bermaksud untuk ya pengen ngasih solusi atau ngasih saran sama kita. Tapi balik lagi, solusi sama saran tuh kayak ya sekedar saran gitu. Kita akan ngelakuin sesuatu berdasarkan hati nurani kita, sesuai dengan apa yang kita pengenin gitu. Jadi dengan kita menyendiri, kita bisa lebih mengevaluasi. Kita lebih bisa introspeksi diri gitu. Kita lebih sadar kemampuan diri kita di mana, diri kita itu seperti apa, dan apa yang udah kita lakuin. Kita bisa kok, kita boleh kok ngapresiasi diri sendiri. Kalau orang lain gak ada yang muji, kita boleh deh muji diri sendiri gitu. Gak apa-apa, menurut aku itu jauh lebih sehat gitu. Kadang tuh ada beberapa orang yang nanya, kan aku kayak kita semua punya grup-grup di WA gitu kan. Terus aku tuh bukan tipe orang yang suka bales chat di grup gitu loh. Kayak banyak banget omongan-omongan terus saling balas satu sama lain. Aku tuh bukan yang kayak gitu. Aku lebih nunggu mereka sampai selesai ngomong, sampai ratusan chat itu. Terus aku kayak cari inti dari pembicaraannya itu, baru nanti aku komen gitu. jadi semua orang udah ngechat sampai puluhan chat, aku cuma satu oke gitu doang. Orang sampai temen-temen tuh kayak yang kesel gitu, kamu tuh kenapa sih Nin gitu, kok bales sih ngono tok gitu loh. Aku ngomong bahasa Jawa nggak apa-apa ya, jadi bahasa seharian aku sebenarnya bahasa Jawa. Kenapa bahasanya jadi ngelantur ya. Anyway, aku mohon maaf kalau podcast hari ini kayak lebih berisik gitu ya. Soalnya di depan rumah ada renovasi, tetangga aku lagi renovasi rumah. Jadi ada banyak bapak-bapak yang lagi ya gotong royong, ada bapak-bapak tukang juga gitu. Dan karena aku ada di kamar depan juga, jendela juga lagi kebuka, jadi suara motor yang lagi jalan-jalan juga banyak banget. Gak tahu deh kenapa masih banyak yang jalan-jalan. Padahal di tempat aku udah mulai kayak lockdown gitu. Sebenarnya nggak lockdown yang gimana-gimana, cuma kayak rumah makan, terus tempat-tempat hiburan kayak mall-mall gitu mulai dibatasin waktu bukanya. Dan terhitung dari kemarin, orang-orang yang bakal masuk ke daerahku mulai kayak ditahan gitu loh. Kayak mereka diperiksa dulu dan dikarantina sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi aku harap teman-teman juga dalam keadaan yang baik-baik aja sekarang. Buat yang mungkin lagi sakit hari ini, semoga cepat sembuh. Karena seperti yang pemerintah bilang, corona ini bisa sembuh ya kan, penyakit yang masih bisa disembuhkan. Bukan berarti karena banyak yang meninggal jadi semuanya takut gitu. Ada juga kan orang-orang yang akhirnya bisa sembuh. Tetap positive thinking, tetap berpikir positif, dan tetap cintai diri sendiri.
tetap jadi diri sendiri. Baik lagi, itu memang bukan hal yang mudah. Aku balik lagi ngomong, berulang-ulang ngomong kayak mencintai diri sendiri itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Kita butuh sesuatu yang harus selalu ngingetin kita buat jadi diri sendiri, selalu percaya sama diri sendiri, mandiri gitu. Dan gak apa-apa, kita bisa ngobrol lagi minggu depan. Jadi aku tuh kan ngomongnya bakal record hari Senin atau Jumat. Hari Senin dan Jumat. Jadi kayak 2 kali dalam seminggu. Jadi waktu kemarin Jumat aku nggak ngupload podcast ini, itu karena aku lagi mager dan sebagainya, karena alasan-alasan yang nggak penting itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak dengerin aku di hari Jumat kemarin, nggak nemuin aku di hari Jumat kemarin, ya berarti bakal nemuin aku di hari Senin. Jadi insya Allah di 2 hari itu, Senin dan Jumat, aku selalu usahain buat ngupload atau ngisi konten ini. Dan mungkin segitu aja obrolan kita hari ini. Di sini udah mulai mendung, kayak mau hujan. Teman-teman harus terus jaga kesehatan. Terima kasih udah mau ngobrol lagi bareng aku hari ini. Selamat sore. Balik lagi, sekali lagi, kita emang bukan manusia yang sempurna, tapi kita bisa milih buat jadi manusia yang bukan pada umumnya. Terima kasih sudah terima kasih sudah mendengarkan iPod hari ini. Aku Aini Arifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.